Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4. Hari ini kita kembali hadir di kelas MK Fikih Munakaha 2 yang terhitung sejak hari ini sudah kita lalui sebanyak 11 pertemuan. 11 pertemuan ya, dan mungkin tinggal 4 pertemuan lagi atau 3 pertemuan lagi kita akan menyelesaikan seluruh rangkaian perkuliahan semester genap ini di MK Fikih Munakaha 2. Insya Allah. Dan nanti setelah itu kita akan melaksanakan ujian akhir semester yang nanti akan menentukan nilai kalian berapa. Saya terus terang akan memberikan nilai baik selama kalian bisa menunjukkan sikap positif baik dalam menyampaikan pengetahuan, keilmuan, maupun dalam menyampaikan hal yang bersifat teknis. Jadi ya jangan pasif, kalau ada apa-apa sampaikan, utarakan. Baik melalui room media atau forum GCR maupun disampaikan secara langsung di perkelas, di perkuliahan di dalam kelas. Oke ya, dan sekarang berdasarkan RPS hari ini kita akan memasuki materi dengan tema akibat putusnya pernikahan. Oke ya. Saya langsung tampilkan modul saya. Oke, bentar. Oke, ini. Oke, ya, udah muncul ya. Kita akan membahas akibat putusnya pernikahan. Apa yang terjadi jika sebuah perkawinan atau sebuah pernikahan atau ikatan perkawinan itu tiba-tiba di tengah jalan putus? Maka yang terjadi ada konsekuensi hukum yang harus diterima ketika terjadinya putusan perkawinan, putusnya perkawinan. Ya, ada 4 ya. Pertama, akibat putusnya pernikahan karena talak. Kedua, akibat putusnya pernikahan karena fasakh. Ketiga, akibat putusnya pernikahan karena khulu. Dan yang terakhir, akibat putusnya pernikahan karena li'an atau sumpah li'an. Oke, baik. Langsung saja yang pertama, akibat putusnya pernikahan karena talak. Talak itu sendiri itu ada 2 macam. Pertama talak bain, talak rojai, dan yang kedua talak bain. Sekarang yang talak rojai dulu. Akibat putusnya perkawinan karena talak rojai itu penjelasannya. Sebenarnya talak roj'i tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istri ketika itu terjadi talak roj'i. Jadi masih satu rumah, boleh masih. Karena akad perkawinannya itu tidak hilang dan tidak menghilangkan hak atau tidak menghilangkan kepemilikan atas sesuatu. Jadi suami masih tetap memiliki istri.
Istri pun demikian, masih memiliki suami selama talak roj'i terjadi. Dan masa iddah dijalani. Nah, di saat masa iddah itulah hak untuk berkumpul masih dilakukan, masih dibolehkan. Jadi suami tidak pergi dari rumah, istri tidak menjauh dari rumah, semuanya masih dalam satu atap, ya itu masih boleh. Tidak ada larangan. Dan tidak mempengaruhi hubungan yang halal. Jadi masih kontak fisik, kontak komunikasi, kecuali yang tidak boleh adalah hubungan seksual. Itu yang tidak boleh. Kalau terjadi talak rojai. Talak roj'i tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah. Jadi tetap segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddahnya. Dan jika tidak ada rujuk. Jadi masa iddah itu masih membolehkan suaminya itu berkumpul satu rumah, satu tempat tinggal. Dan boleh saling komunikasi tanpa batas terkecuali hubungan seksual. Itu yang tidak boleh. Dan itu terjadi pada masa iddah. Masih dibolehkan pada masa iddah. Artinya masa iddah itu adalah masa menunggu sekaligus masa merenungkan. Suami merenung. Kalau ternyata misalnya saya ini tidak pantas menjadi suami dia. Saya lebih baik mengakhiri pernikahan. Ya maka disitulah dia harus merenungkan. Dia diberi waktu untuk berpikir matang-matang, berpikir masak-masak, kira-kira layak tidakkah dia sebagai suami dari istrinya ini. Nah, apabila masa iddah sudah habis, maka tidak boleh rujuk. Dan itu artinya perempuan tersebut telah tertalak bain. Jadi masa iddah itu dijadikan batas waktu, batas maksimal ketika suami ingin memutuskan apakah mau rujuk atau tetap pada prinsip menceraikan. Jadi masa iddah itu berjalan. Dan disitulah suami berpikir dan menentukan apakah mau terus atau berhenti sampai di sini. Kalau sudah habis masa iddahnya, maka berakhir juga lah atau habis pula lah hak suami untuk rujuk kembali. Haknya hilang, hak rujuknya hilang. Dan itu otomatis si istri akan menjadi istri yang ditalak bain. Bainnya bukan bain kubro ya, melainkan bain sugro. Artinya, ini dia, memutus hubungan perkawinan antara suami dan istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Artinya, ya tidak boleh rujuk. Dan kalau istri suami berkeinginan untuk menikahi kembali, ya maka dilakukanlah proses tajdidun nikah atau pembaruan nikah atau nikah ulang dengan akad baru. Gitu. Akad baru, mahar baru. Apabila suami baru menalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa 2 kali talak setelah rujuk. Dan jika sudah 2 kali talak, maka ia hanya berhak atas 1 kali lagi talak setelah rujuk. Jadi ya batasnya maksimal 2. Lebih dari itu, maka jatuh hukumnya menjadi talak bain kubro. Itu talak bain suruh. Jadi suami itu mentalak pertama kali sejak dia menjadi suami, talak 1 kali. Berarti masih ada 1 kali lagi hak untuk talak kepada istrinya. Dan kalau sudah yang kedua kali dia ucapkan, maka jika diucapkan sekali lagi, itu berarti talaknya bukan talak raj'i, melainkan sudah menjadi talak bain kubro. Itu konsekuensinya. Kalau talak bain kubro, bagaimana? Hukum talak bain kubro sama dengan talak bain sugro, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri. Tetapi bedanya, kalau talak bain kubro tidak menghalalkan bekas suami rujuk kembali bekas istrinya, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain
dan telah bercerai sesudah dikumpuli tanpa ada niat nikah tahlil. Jadi kalau sudah sekali ditalak sama suami, kemudian sebelum masa iddahnya habis dirujuk lagi, selesai. Kemudian suaminya iseng marah-marah lagi, emosi lagi, dia talak lagi yang kedua kalinya. Begitu selesai, belum selesai masa iddah, dia rujuk lagi, dia rujuk istrinya. Ya boleh. Tapi misalnya yang ketiga kalinya, jika sudah ditalak ketiga kalinya, maka suami tersebut tidak berhak rujuk lagi meskipun masa iddahnya belum habis, karena dia sudah jatuh hukum talak bain kubro, yaitu kalau si suaminya mau menikahi lagi, maka syaratnya istrinya ini harus kawin dulu dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang normal. Artinya ya ada akad, ada mahar, ada jima secara wajar, dan setelah itu jika sudah selesai dijima, istrinya tidak puas, maka bisa mengajukan perceraian secara normal ya tanpa ada rekayasa. Dan baru setelah itu istrinya menjalani masa iddah lagi sekian lama. Nah, baru setelah itu habis masa iddahnya, nah disitulah si suaminya boleh untuk menikahi lagi. Itu syaratnya talak bain kubro. Jadi ajaran ini mengajarkan bahwa pesannya bagaimana? Pesan bahwa perempuan itu jangan dipermainkan. Perempuan itu jangan diombang-ambingkan perasaannya. Kalau memang sudah tidak cinta ya bilang, katakan. Dan tidak boleh suami itu mempermainkan kalimat-kalimat talak. Talak, rujuk, nikah, jangan sembarangan. Tetapi dijaga baik-baik kekeramatan kalimat ini. Ya artinya ya dijaga, jangan sampai gampang mengucapkan. Sebab Islam sudah mengatur tidak boleh sembarangan mengucapkan talak, karena talak atau laku marrotani kata Allah. Talak itu cukup 2 kali saja, jangan lebih. Tidak seperti di zaman sebelum Islam datang, di mana orang itu dengan gampangnya kayak ngomong biasa gitu, sadarak, 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 dengan gampangnya mengucapkan. Itu seakan-akan mempermainkan perempuan. Nah, tidak boleh itu dalam Islam. Nah, jadi ada aturannya. Akibatnya kalau talak raj'i masih boleh rujuk dan boleh berkumpul dalam satu rumah, tapi yang tidak boleh hanya hubungan seksual. Kemudian kalau raj'i, kalau talak bain sugro itu tidak boleh menikah, tidak boleh rujuk, tapi hanya boleh dengan nikah baru atau tajdidun nikah. Dan talak bain kubro itu tidak boleh selamanya, tidak boleh seterusnya, atau tidak boleh menikahi dia kecuali dengan syarat yang sudah dipenuhi, yaitu si perempuannya ini menikah dulu dengan laki-laki lain secara normal dan wajar tanpa ada rekayasa, dan setelah selesai masa iddahnya baru dia bisa dinikahi lagi oleh suami yang pertama. Nah, itu akibatnya bagi pernikahan, akibat dari talak. Talak rojai, talak bain sugro, dan talak bain kubro. Berikutnya, fasakh. Fasakh sudah seperti yang saya sampaikan minggu lalu, jadi sebenarnya adalah pembatalan. Jika ditemukan kenyataan bahwa suaminya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai suami dengan alasan yang bisa dijelaskan, misalnya karena mahram, atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran normatif seperti pemalsuan identitas, atau mungkin temuan fakta baru bahwa dia sebenarnya adalah saudara sesusuannya misalnya, atau mungkin ada pengakuan dari tetangganya mengatakan bahwa dia ini tidak layak menjadi suami karena faktor tidak kafa'ah dan lain sebagainya. Itu yang kemarin sudah kita bahas ya mengenai fasakh. Nah, sekarang akibatnya apa? Jika terjadi pernikahan dan putusnya disebabkan karena fasakh. Adapun fasakh baik karena hal-hal yang datang belakangan atau karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka fasakh itu sebenarnya mengakibatkan berakhirnya ikatan pernikahan seketika itu juga. Jadi kalau misalnya perempuan ini
atau misalnya pasangan suami istri ini ketahuan mereka adalah saudara sesusuan yang lama terpisah dan tidak ada data yang mendukung, namun ada satu saksi yang mengakui bahwa ini adalah saudara sesusuan, maka nikah mereka dibatalkan. Dan tidak mungkin bersatu kembali, tidak mungkin, karena adanya fakta seperti ini. Begitu juga dengan fasakh diakibatkan adalah adanya pengaduan dari pihak suami, pihak istri. Misalnya pemalsuan identitas atau ada faktor pidana lainnya misalnya. Nah, itu tidak boleh. Karena mereka yang melakukan pembatalan perkawinan atau fasakh itu selamanya tidak akan bisa kembali menikah lagi. Kenapa? Dianggapnya seakan-akan pernikahan sebelumnya tidak pernah terjadi. Jadi tidak pernah diakui adanya pernikahan. Kenapa? Ya karena dibatalkan. Nah, yang namanya dibatalkan kan tidak mungkin di cancel lagi. Pasti kalau sudah jatuh ya tetap jatuh seterusnya dan tidak ada pernikahan lagi. Gitu. Jadi fasakh itu mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga atau melalui putusan pengadilan. Nah, silakan yang lebih lengkap kalian bisa lihat lagi di pertemuan materi sebelumnya tentang fasakh. Berikutnya hulu. Akibat putusnya pernikahan karena hulu adalah bahwa seorang istri yang telah dihulu suaminya, maka hukumnya sama dengan talak bain sugro. Artinya seorang istri yang telah melalui tahapan hulu, maka putuslah hubungan perkawinannya dengan mantan suaminya, serta tidak ada lagi hak rujuk bagi suami. Jadi posisinya sama seperti talak bain sugro. Jadi tidak menikah lagi, tidak rujuk lagi, tidak boleh rujuk. Tetapi kalau mau kembali lagi harus dengan akad baru, mahar baru. Dan hitungannya tetap sama kayak talak raj'i. Bagaimana? Dihitung 1 sampai 2. 2 kali hulu misalnya 2 kali hulu ya udah tidak bisa. Jadi diidentikan dengan talak. Dan kalau istri dihulu tidak boleh rujuk, tetapi kalau mau nikah lagi, kalau mau kembali lagi harus nikah baru begitu. Nah, yang terakhir adalah akibat putusnya pernikahan karena sumpah li'an. Nah, untuk yang ini saya akan berikan kalian tugas untuk menerjemahkan secara harfiah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu halaman 580 sampai 582 yang menerangkan tentang akibat-akibat li'an. Itu. Ya. Oke, saya tampilkan anunya dulu apa? Filenya tadi itu, file PDF-nya. Oke, kita lihat ya. Oke, saya share. Nah, ini dia ya. Asarul li'an, akibat akibat sumpah li'an. Nah, ada berapa? Ada 5 ya, ada 5. Ini di halaman 580 sampai 582. Tuh, ada 5 ya. Yang pertama, sukutu haddil qadhafi awit ta'ziri aniz zauji. Kedua, tahrimul wat'i wal istimta'i ba'da talauni min kilaz zaujaini. Yang ketiga, wujubut tafriqi bainahuma. Yang keempat, hadhil firqatu talaqun ba'inun inda Abi Hanifata wa Muhammad. Yang keempat. Yang kelima, itu adalah intifa'u nasabil waladi anir rojuli. Nah, itu di kalian terjemahkan ya. Boleh kalian ambil poin-poinnya saja atau kalian terjemahkan semuanya ini. Dari awal ini dari matlabus sabi asarul li'ani ya tarattabu 'ala li'ani baina zaujaini amamal qadi al-athar taliyata. Terus sampai ke bawah kalau mau langsung semuanya enggak apa-apa, boleh silakan. Sampai di sini ya. Nah, ini dia. Sampai ini. Li'annau yahtamilu kaunuhu ibnan lahu.
sampai di sini. Ya monggo kalau mau diterjemahkan semuanya. Tapi yang penting saya minta kalian pahami apa akibat dari putusan sumpah li'an. Nah, itu ada 5 tadi. Ya, silakan kalian terjemahkan. Dan kemudian ini ketentuannya mengenai apa itu? Mengenai batas akhirnya. Oke. Oke, saya share ya. Nah, ini dia. Tugasnya ini individual, kerjakannya di MS Word, dan batas akhir pengumpulannya adalah hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 pukul 08.00. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa pada tanggal 7 Mei itu oh sorry ya. Oh, ternyata bukan tanggal 7, tanggal 9 ya. Berarti ya, tidak apa-apa, silakan. Tanggal 7. Tanggal 7 itu batas akhir pengumpulannya jam 08.00. Oke, tadi saya kira ini tanggal 9. Nah, tanggal 9 itu tanggal merah. Nanti ini untuk yang kelas MKH di Sakam 1 baru akan saya jelaskan, tapi tidak sekarang ini. Untuk mengenai apa itu tugas MKH di Sakam 1. Tapi itu nanti aja, bukan sekarang. Saya kira tadi yang itu. Oke, jadi itu ya tugas akhirnya, batas akhir pengumpulannya adalah hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 jam 8.00. Oke, jelas ya? Saya kira itu materi kita pada hari ini mengenai akibat atau apa tadi? Materi tentang akibat putusnya pernikahan. Pertama karena talak, kedua karena fasakh, ketiga karena khulu, dan keempat karena sumpah liar. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tulis komentar atau tulis pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di channel YouTube maupun yang ada di Google Classroom. Baik, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.